لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما لنا مولى سوى. Wah, calon haji tidak bisa berhaji lagi seumur hidup jika tarik dana setoran haji. Calon jemaah haji yang batal berangkat tahun 2021 dipastikan jika dana pemberangkatan naik haji aman tersimpan. Namun, pemerintah membolehkan untuk mengambilnya kembali dengan catatan tidak bisa naik haji lagi. Pemerintah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Anggito Abimanyu mengatakan mengizinkan jemaah haji untuk menarik setorannya. Namun, terkait hal tersebut ada konsekuensinya, yakni kemungkinan tidak akan mendapatkan kesempatan berhaji sepanjang hidupnya. Anggito Abimanyu menjelaskan, jika setoran haji ditarik kembali, maka jemaah akan kehilangan nomor antrian. Jemaah harus mengulang proses dari awal jika ingin kembali naik haji. Jika ditarik, akan mengakibatkan kehilangan antrian proses awal lagi, ungkap Anggito Abimanyu pada Senin 8 Juni 2021. Terlebih jika jemaah tersebut berusia 50 tahun, kata Abimanyu, hampir dipastikan tidak akan mendapat kesempatan mendapat jatah berhaji, terutama untuk jemaah haji reguler yang difasilitasi pemerintah. Kondisi saat ini, antrian haji hingga belasan tahun, dengan 2 tahun yakni 2020 dan 2021 ditiadakan ibadah haji, maka antrian makin bertambah. Saat ini diakuinya, sejumlah calon jemaah haji telah ada yang menarik dananya, yakni sekitar 600 orang. Sebagai informasi, jemaah yang telah melunasi biaya hajinya tercatat 196.865 orang. Anggito Abimanyu menghimbau calon jemaah haji tetap menyimpan dananya di BPKH atau di bank syariah yang ditunjuk oleh BPKH. Dengan disimpan di situ, kata Abimanyu, akan mendatangkan nilai manfaatnya. Kami mengelolanya secara baik dan nilai manfaatnya juga bisa dirasakan oleh jemaah. Tunggu dalam bentuk virtual akun. Anggito Abimanyu mengatakan hampir separuh dari biaya pemberangkatan haji disubsidi BPKH. Subsidi tersebut diberikan melalui pengelolaan dana manfaat jemaah haji dengan rata-rata biaya haji sebesar rupiah 70 juta. Namun, kata Anggito Abimanyu, jemaah haji membayar tunainya sebesar rupiah 35 juta. Pada kesempatan yang sama, Anggito Abimanyu membantah dana haji diinvestasikan ke proyek infrastruktur. Jelas Abimanyu, dana haji diinvestasikan secara aman. Terang Abimanyu, dana haji yang dikelola BPKH pada 2020 membukukan surplus lebih dari rupiah 5 triliun. Selain itu, dana kelolaan haji juga tumbuh di atas 15%. Abimanyu mengklaim BPKH sangat berhati-hati dalam menginvestasikan dana haji. 90% dana haji diinvestasikan dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi. Dan hasilnya, kata Abimanyu, hingga Mei 2021, saldo dana haji mencapai rupiah 150 triliun. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa pemerintah mengizinkan jemaah haji untuk menarik setorannya. Namun, ada konsekuensinya. Kemungkinan tidak akan mendapatkan kesempatan berhaji sepanjang hidupnya. Kalau ditarik, tentu akan mengakibatkan kehilangan antrian, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya, ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji, Anggito Abimanyu, Senin 7 Juni 2021.
Artinya, jemaah yang kini berusia 50 tahun hampir dipastikan tidak akan mendapatkan jatah berhaji lagi. Terutama untuk jemaah haji reguler yang difasilitasi pemerintah. Saat ini, antrian haji mencapai belasan tahun. Pembatalan haji dalam 2 tahun terakhir, 2020 dan 2021, membuat antrian bertambah panjang. Bahkan Anggito mengakui beberapa calon jemaah haji ada yang menarik dananya, jumlahnya sekitar 600 orang. Sementara jemaah yang telah melunasi biaya hajinya tercatat 196.865 orang. Anggito Abimanyu menghimbau calon jemaah haji untuk tetap menempatkan dananya di BPKH atau di bank syariah yang ditunjuk oleh BPKH karena ada nilai manfaatnya. Kami mengelola dengan baik dan nilai manfaatnya juga bisa dirasakan oleh jemaah tunggu dalam bentuk virtual account. Anggito Abimanyu juga mengatakan bahwa hampir separuh dari biaya pemberangkatan haji disubsidi oleh BPKH melalui pengelolaan dana manfaat jemaah haji. Rata-rata biaya haji sebesar rupiah 70 juta. Namun, jemaah hanya membayar tunainya sebesar rupiah 35 juta. Anggito Abimanyu sekaligus membantah bahwa dana haji diinvestasikan ke proyek infrastruktur. Dia mengatakan dana haji diinvestasikan secara aman. Pada 2020, dana haji yang dikelola BPKH membukukan surplus lebih dari 5 triliun. Dana kelolaan haji juga tumbuh di atas 15%. Menurut Abimanyu, BPKH selalu berhati-hati dalam menginvestasikan dana haji. Karenanya, alokasi investasi ditujukan kepada investasi dengan profil resiko rendah hingga moderat. Kata Anggito, 90% dana haji diinvestasikan dalam bentuk surat berharga syariah negara dan suku korporasi. Sudah ada izin dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah dari jemaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jemaah untuk menerima setoran, mengembangkan dan memanfaatkan untuk keperluan jemaah haji melakukan perjalanan ibadah haji. Hingga Mei 2021, saldo dana haji mencapai rupiah 150 triliun. Anggito memastikan tidak ada utang akomodasi ke Arab Saudi, ungkap Anggito Abimanyu Senin 8 Juni 2021.